Kalau dia nawarin narkoba, dia bukan orang baik. Kadang orang baik nggak akan nawarin narkoba, walaupun dia bilang ini kawan aku sejuta, semua masalah dia tahu. Bukan kawan kalau dia menjurumusin kita untuk ngutang. Bukan kawan kalau dia ngakalin kita dengan duit kita, dia ambil, dia beli narkoba pakai kalian berdua. Itu bukan kawan. Bukan kawan untuk menyuruh kita secara tidak langsung untuk mencuri. Itu bukan kawan. Itu yang nyodori narkoba. Halo sahabat-sahabat BNP Aceh, ketemu lagi di tayangan program podcast kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita punya tamu spesial. Nah, tamunya ini kalau biasanya dia tukang tanya-tanyain orang, kali ini kita tanyain dia, ya. Mau tahu siapa tamunya? Ya, tamunya seorang YouTuber muda, ya, termasuk YouTuber yang ya 5 besar lah untuk di Provinsi Aceh, dengan subscribernya lumayan banyak, sekelas Provinsi Aceh ada 2000-an subscriber, ya. Mau tahu dengan siapa? Ya, kita akan bincang-bincang lebih lanjut tentang sejauh mana anak muda Aceh hari ini, ya, dan perannya seperti apa, ya. Dan tamu kita adalah Ali Ridho, seorang YouTuber Baba Ali. Hai. Hai Bang, buka masker dulu ya. Oke. Jadi Baik. openingnya luar biasa. Luar Takut kita. Iya, karena ngomong sama sekelas YouTuber harus lebih tinggi lagi. Ya ini pengalaman saya pertama. Saya biasa nanya-nanya orang. Ya, biasa politikus. Iya. Anak-anak muda pengusaha, saya Iya. tanya. Kali ini saya ditanya-tanya. Iya. Deg-degan juga loh jadi bintang tamu. Gimana rasanya ditanya? Karena kan belum pernah nih kan. Baru ini kesempatan pertama ditanyain dalam program sekelas podcast. Ya, ini pertama saya podcast di channel podcast yang ada di Banda Aceh, BNP Aceh. Yang kedua yang bikin saya kaget karena ini dadakan. Ketiga adalah tanpa skrip. Jadi ya satu kehormatan lah sudah mengundang saya di BNP Aceh hari ini, dan insyaallah silaturahmi akan terjaga terus. Amin. Iya, jadi memang para sahabat-sahabat BNP Aceh sengaja memang kita tidak menawarkan skrip, ya kan, tidak melakukan diskusi karena memang beliau ini ahlinya membuat program. Jadi kalau kita ketawarkan jadi nggak seru, makanya surprise-nya di situ. Baik, lanjut lagi nih kan Ali termasuk salah satu YouTuber nih ya di Aceh yang lumayan banyak sudah subscribernya. Kira-kira apa sih alasan Ali ini? Karena hari ini banyak anak muda tuh yang milih profesi atau cari kesibukan ngerjain clothingan, Betul. terus masakan, minuman, kan gitu. Ini kok ngerjain tayangan YouTube. Apakah menjanjikan gitu atau pengen ngejar kayak Atta Halilintar gitu? Sampai harus ngejar YouTube gitu. Betul. Jadi ini di pertanyaan pertama ini bikin goyang kita, kenapa mau jadi YouTuber. Nah, gitu. Apa ini? Apa latar belakang? Sebenarnya gini Bang. Jadi 1 tahun yang lalu kita ini mau udah setahun lah. Pas tahun nanti September. Jadi 1 tahun lalu saya dari Jakarta kembali ke Aceh karena pandemi dan sebagainya di Aceh. Jadi nggak bisa berkegiatan lah, beraktivitas di Jakarta, kembali ke Aceh. Kita hidup di kota besar, pulang ke Aceh ke daerah, melihat setiap hari 3 bulan pertama saya di Aceh ngopi setiap hari Bang. Dan rata-rata anak muda juga ngopi. Yeah. Saya satu hari dari warung kopi A ke B, B ke C, C ke D. Yeah, jadi pindah-pindah. Yeah. Jadi dululah kebetulan sama Ziaul Haj, dia adalah manajer Baba Ali sekarang. Apa yang kita lakukan tanpa mengeluarkan modal. Tapi yang menarik, waktu itu saya masih sering nonton Deddy Corbuzier, podcast Deddy Corbuzier. Saya bilang sama Zia, gimana kalau kita bikin podcast? Masih berdua aja dulu nih ya? Masih berdua nih, belum ada tim. Belum ada tim, masih berdua. Yeah.
masih iya enggak nih kita bikin podcast. Iya. Kemudian Zia ini dia kenalin temennya yang editor, si Aris, Iya. editor pertama Baba Ali. Jadi kita bertemu bertiga, kata si Aris, jangan ngomong doang, kita butuh action. Oke. Ah, Bagus tuh. kita butuh action. Jadi saya ngomong Agustus, September kita langsung action. Iya. Jadi kita bikin dengan narsum pertama, kita kan kewalahan siapa narsum kita. Iya, pastinya. Topiknya apa, Betul. temanya mau ambil apa, Betul. ya kan? Betul. Jadi ya udah, kita masuk ke anak-anak muda, anak-anak kampus yang pasti dia ada apa sebutannya Aceh besar ada pemudanya. Oke. Jadi paguyuban di Iya. kampus. Ada masa dia ya. Ada masa Iya. karena kita kan pada 0 subscriber. Betul, betul. Kita mulai 0 subscriber. Iya. Sekarang sudah 2000, hampir 2000. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Mungkin setelah podcast ini mungkin nambah lagi. Amin. Iya, iya, iya. Jadi gitu, harus masuk di dunia digital, dunia paling simple, tapi harus konsisten. Nah, itu betul. Kunci itu. Jadi kita manfaatin momentum, kita manfaatin karena dia tidak butuh toko kita, nggak butuh modal besar, yang penting asal ada kamera. Kita minjem kamera awal, kita cuma mengeluarin modal untuk clip on. Karena audio kan penting, podcast itu audio penting. Kita pinjam clip on untuk tempat, untuk studio sampai hari ini bahkan belum ada kita. Belum ada studio. Belum ada studio. Tapi karyanya anak muda ya sudah 80-an, hampir 90-an video coba. Ya. Nah, gak punya studio tapi punya hasil. Konsepnya kita pindah dari warung kopi, kan banyak banget Banda Aceh. Banda Aceh Batoh aja itu hampir 100 tuh warung kopi. Iya. Sejalan Batoh itu hampir 100 warung kopi Iya, kan. iya, betul. Jadi podcast saya pertama saya ingat di Ring Road. Ring Road. Podcast saya pertama. Betul. Setelah itu alhamdulillah jalan, kemudian jalan. Klopnya karena obrolan anak muda di warung kopi, kebanyakan di Aceh itu yang paling hot adalah politik. Bicara politik. Jadi bicara politik, saya sama Zia sama teman-teman lain dalam perjalanan ini kita butuh kameramen. Iya. Kita butuh editor, Ryan, ada Rocky. Iya. Nanti ada yang bikin skrip karena saya dasarnya bukan hukum atau politik, ilmu politik. Jadi saya butuh yang membuat skrip. Iya. Jadi ada Razik. Iya. Jadi dia yang membuat skrip. Jadilah satu tim, kita berenam hari ini yang menggarap, dan alhamdulillah hampir semua tokoh Aceh kita podcast. Wah, luar biasa. Baba Ali, hampir semua tokoh Aceh sudah kita hadirkan, yang belum cuma gubernur. Iya. Dalam Dan hampir, insyaallah baru setahun sudah hampir semua tokoh ya. Sudah setahun kita udah 90 video, tapi tidak mudah emang Bang. Iya. Main di YouTube tidak mudah, dan Apa alhamdulillah. tantangannya tuh? Tantangan terberatnya sebetulnya apa? Yang pertama kita nggak ada modal. Modal. Itu Bang, karena alat podcast itu memang modalnya nggak ada yang murah. Iya. Kalau mau kualitas bagus. Betul. Ya kan? Clip on paling bagus, misalnya clip on paling bagus yang wireless aja, contoh Saramonic 2 juta satu sepasang. Betul. Ya kan? Kamera ada 10 sampai 10 juta ke atas. Iya, betul. Ya kan, kamera. Belum lagi seperti apa? Mic kondensor. Belum lagi mixernya, belum lagi Iya. editor. Tapi nggak membuat patah semangat ya. Tidak Asa ya. Tidak ada alasan untuk stop. Kalau bagi saya. Atau sempat terbesit dalam awal-awal waktu teman-teman atau Ali nggarap YouTube itu, sempat ada posisi down juga karena mungkin Kita ada down kehabisan konten, bukan kita down tidak. kehabisan ide. Hampir kehabisan ide kita. Hmm. Kenapa? Karena gini Bang, yang penting kita cinta sama pekerjaan kita Bang. Kita dengan pekerjaan kita. Cinta pekerjaan, uang bukan hambatan. Wih, betul. Luar biasa. Jadi kalau kita suka, misalnya kameramen, betul-betul dia kameramen Bang. Ya, Jadi dia suka dengan kamera. hobi dia ya. Hobi, kalau dia pegang kamera, Iya. capeknya hilang. Iya. Bukan capek. Betul. Jadi kalau kita satu hari nggak ada podcast, siapa tamu? Betul. Apa yang kita bikin? Makanya kita ada misalnya konten room tour. Seperti saya BNN juga sangat welcome banget dengan anak muda. Iya. Ada beberapa kantor instansi pemerintahan saya pernah sudah room tour. Kita ada food vlogger, kita ada ngevlog sekali 2 kali. Iya. Jadi itu membuat
salah satu trik untuk tidak jenuh dengan podcast. Ketika kadang-kadang orang menonton podcast itu jenuh. Ya kan? Jadi kita kasih suguhi dan kedepannya mungkin ada film pendek yang durasi 5 sampai 10 menit. Mungkin kita lagi mau garap juga itu yang series. Dari ada seri 1, seri 2, seri 3 dari kisah-kisah seharian orang Aceh. Jadi kalau kita main di dunia digital tahun ini, apalagi sekarang ini, itu sangat banyak. TikTok aja kita lihat Bang Arman. TikTok aja, ya, itu luar biasa. Luar biasa. Satu, kita memperkenalkan daerah. Yang kedua, kita memberi ruang untuk orang-orang berbicara. Ketika misalnya gini. Alhamdulillah kami tidak ada hambatan karena kami mau. Tapi ada beberapa teman-teman saya yang saya diskusi di luar. Mereka bikin satu video, tapi dia terhambat. Karena apa? Tidak ada misalnya biaya dia sendiri. Saya belajar banyak salah satu YouTube dari Hanif Hasballah. Dia vlogger food, vlogger makanan. Di Aceh atau di Aceh Bang. Aceh. Subscribernya 500.000. Wow, luar biasa. Penontonnya itu sudah jutaan. Wow. Sendiri beliau kerja. Bisa kok. Artinya bisa. Bisa asalkan mau Bang. Betul. Asalkan mau. Iya. Jadi melihat cerita Ali tadi, ya ternyata memang semua berawal dari kemauan berarti. Kemauan. Yang penting kita cinta, kita suka di bidang itu. Kalau nggak mau konsisten, nggak usah mulai. Jangan mulai. Makanya gitu. Berarti kemauan, terus dimulai dengan aksi lagi. Aksi. Karena saya ingat kata Haris tuh, kalau Haris nggak nge-push untuk kita bikin, mungkin nggak jadi podcast hari ini. Karena Haris bilang, saya bayar editor berapa? Nggak usah bayar. Yang penting jalan. Oh gitu. Kita jalan dengan alat seada-adanya Bang. Betul seada-adanya. Dan alhamdulillah hari ini, dan alhamdulillah juga BNN sangat welcome. Kita sudah relasi sudah sangat baik, kita kerjasama, dan salah satu instansi pemerintah yang membantu saya, Bapak Ali khususnya, itulah BNNP Aceh yang ya secara khusus saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini hasil kerja sama kita. Jadi memang BNN memang kali ini fokusnya kita mengarahkan agar anak-anak muda sekarang ini untuk bisa menyalurkan bakat, hobi, minatnya ke arah yang positif. Nah, jadi makanya kita selalu support untuk anak-anak muda hari ini Aceh, ya, yang mau menyalurkan hobinya, bakatnya, minatnya, kita fasilitasi. Yang hari ini BNN bisa lakukan ya seperti ini. Nah, kembali ke tema tadi, menurut Ali, kreativitas di digitalisasi ini untuk Aceh ini masih menjanjikan nggak sih sebetulnya? Kalau di luar kota lainnya kan sudah lebih dulu ya, Jawa, lalu di Bali. Nah, itu sudah sangat banyak sekali kreativitas yang dialirkan dari sosial media. Nah, kalau Aceh sendiri menurut Ali peluang itu masih ada atau tidak? Jadi kendala kita adalah pertama, kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa itu sudah hampir 14 juta. Bahkan bisa lebih penduduknya satu pulau. Jadi gini, Jakarta aja 14 juta, Jakarta. Malam 11 juta, 14 juta, pagi 14 juta. Tapi kalau misalnya Aceh dengan kapasitas kita 5 juta jiwa, kalau kita mau main di dunia digital ini, kita bisa membuat kita yang ada di daerah go nasional. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah semakin banyak kita bermain digital, dan kita akan dipaksa Bang oleh keadaan. Akan dipaksa. Sekarang gini, TV itu hampir musnah. Betul. Sekarang sudah masuk eranya TV digital. Saya setahun di Aceh hampir tidak pernah nonton TV. Setahun di Aceh. Hampir tidak pernah nonton TV. Semuanya melalui gadget. Nonton YouTube. Dari kalangan 2 tahun. 2 tahun mereka nonton kartun. Karena YouTube itu kan segala segmen masuk situ.
Mau segmen tukang bangunan, mau segmen kantoran, mau segmen orang jualan. Semuanya ada segmennya. Jadi kita akan pindah generasi nanti ke depannya ini. Saya aja main di YouTube ini termasuk telat. Termasuk telat. Setelah kita ikut tren yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa udah jauh-jauh hari orang main. Hampir semua sekarang. Sudah banyak menghasilkan dari. Betul. Di Aceh ini yang perlu kita ini adalah pertama support dari pemerintah. Kenapa saya bilang support dari pemerintah? Aceh ini orang kaya main YouTube itu sedikit, Bang. Orang kaya yang paham. Sekarang gini, orang-orang kaya di Aceh itu di atas 40 tahun ke atas, Bang. Sedangkan yang main digital itu 40 tahun ke bawah. Ya, betul. Andaikan yang 40 tahun ke bawah ada orang kaya yang super kaya dan dia paham di dunia digital itu, mereka akan investasi besar-besaran di dunia digital tuh. Kayak Raffi dan Atta ya? Ya, karena mereka paham dunia itu. Ya, betul. Sedangkan orang-orang kaya di Aceh ini, mereka kebanyakan adalah kontraktor pertama. Kebanyakan toke-toke kita nih. Kan? Habis itu ya pengusaha lah istilahnya. Andaikan mereka main di dunia digital, itu kedepannya prospeknya 5 tahun saja sudah kelihatan hasilnya. Support dana itu paling penting dalam di dunia digital. Karena dunia digital memang kelihatannya simple tapi barangnya itu mahal. Tapi konten kan gak kalah menarik gitu, gak kalah penting. Konten ketika alat udah siap, pasti orang akan berpikir konten sebaik-baik mungkin. Karena cukup alat, Bang. Karena cukup alat. Karena contoh misalnya, alhamdulillah saya bisa memberi energi positif terhadap BNN Provinsi Aceh. Setelah kita room tour, saya ketemu dengan Pak Kepala BNN, Pak Heru, ketemu dengan Pak Arman, kita bisa membangun ruangan ini hari ini. Ya kan? Dengan alat yang Bang Arman aja tahu gimana berapa biaya tuh untuk alat podcast kan. Luar biasa tinggi. Kan kalau instansi mereka punya ini sangat membantu anak muda. Ketika anak muda datang ke sini dan mereka curhat, mereka bisa mengaspirasi mengeluarkan unek-uneknya. Sangat bermanfaat, sangat berarti untuk banyak orang sebenarnya. Ini investasi berapa YouTube bisa masuk? Berapa YouTube bisa tayang? Dan berapa orang bisa mendengarkan? Efeknya kan jauh. Jadi efektif lah ya. Sangat efektif. Jadi saya untuk anak-anak muda, dan ini menjauhkan kita daripada hal-hal yang buat kita nganggur sebenarnya. Jadi seperti saya tim itu ada waktu kita nggak sempat nganggur. Ketika kita nggak sempat nganggur, kita nggak jenuh. Pulang capek, istirahat, besok disambung lagi kegiatan lagi. Artinya karena aktivitas yang padat ya, jadi hal-hal yang tidak bermanfaat tuh tidak terjadi tidak sempat terpikir pun ya. Nggak sempat terpikir karena otaknya sudah diisi dengan berbagai tahapan-tahapan perencanaan kegiatan yang mau dibuat. Betul. Kita mikirin konten aja. Satu konten aja bisa berminggu-minggu, Bang. Persiapannya, ya kan? Apa materinya, gimana teknik pengambilannya, gimana alatnya dan lain sebagainya. Itu satu. Saya bikin video aja 17 Agustus. Itu 10 hari. Padahal videonya cuma 5 menit. 5 hari berpikir 5 menit dikira 10 hari. Mikirnya 10 hari. Jadi kalau misalnya kita mau, ya penting mau. Sekarang gini, no problem kalian main game di warung-warung kopi. Tapi coba jadikan itu konten untuk di YouTube. Jadi itu barang. Tidak hanya mengeluarkan anggaran, tapi juga bisa menghasilkan ya. Bisa menghasilkan dan minimal orang tahu trik-trik kalian. Misalnya contoh yang main game, mereka misalnya main game. Mereka tahu gimana pola kalian menyerang, bagaimana. Ada tuh salah satu YouTuber yang terbanyak subscribe-nya juga PewDiePie. Hanya menjelaskan trik-trik bermain game. Itu misalnya
Dari situ nanti akan keluar ide-ide lain, Bang. Iya, iya. Ketika dia habis ide satu, dia akan keluar ide lain karena dia tahu dunia itu. Iya. Yang penting kita mulai dan konsisten di dunia itu. Mm-mm. Itu kalau digital itu. TikTok, kita bilang TikTok simple, kita bikin video selesai. Enggak. TikTok harus kita main apa lagunya, Iya, betul. durasi videonya apa, Iya. gerakannya harus sesuai dengan lagunya, Iya, ya kan, iya. dengan musiknya itu. Iya. Jadi buat TikTok aja butuh effort yang lebih, Iya. butuh tenaga yang lebih. Iya. Jadi dan saya kira untuk penggunaan digital ini jangan sampai telat, karena Aceh sering-sering kali telat, Bang. Iya. Apa mungkin karena posisinya paling barat jadi selalu telat gitu. Karena matahari juga terbenamnya lambat gitu. Untuk sekarang nggak ada alasannya, Bang. Ya, untuk hari ini, Iya. kalau kabar di media udah keluar A, se-Indonesia dalam waktu yang sama keluar A. Oke. Info, Iya. ya kan? Iya. Tayangannya ada yang telat. Iya. Nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu saya ingat itu koran itu ya terbitnya di Medan, diantaranya besok pagi siang baru sampai gitu ya. Betul. Kalau sekarang udah hitungan menit sampai ya. Aceh dulu kan, kita baru pakai BB, BlackBerry itu. Iya. Ya. Jakarta sudah pakai iPhone. Iya. Hah? Iya. Ya kan? Kita masuk iPhone 5. Iya. Ya kan? Iya. Di Jakarta sudah pakai iPhone 10. Iya. iPhone 8 dan iPhone 6, 7. Iya. Keterlambatan kita itu kita selalu telat merespon. Merespon kejadian ketika baru kita nggak bisa melihat peluang itu. Jadi anak-anak muda itu ketika sudah terlibat di dunia digital, dia bisa melihat peluang-peluang itu ke depannya. Iya. Film contoh atau banyak sekali di ini, Bang. Iya. Jadi sahabat-sahabat BNP Aceh, kita hadirkan Ali ya atau sapaannya Baba Ali ini tujuannya supaya bahwa ada kok kalangan milenial kita ya yang hari ini bisa berbuat dari sesuatu yang nol ya. Jadi maksudnya memotivasi nih Li. Betul. Nah, karena hari ini mungkin masih ada anak-anak muda kita yang masih pesimis. Kalau nggak tahu ngapain, nggak tahu harus mulai dari mana, ayo gabung sama Bali. Nah, ditawari gabung sama Bali buat konten. Bukan buat konten. Kita kasih cara awal, saya lepas kalian eksekusi. Dibimbing ya. Iya, misal ada beberapa teman kita butuh ini, ayo bikin video, dia udah tahu cara, bang ada kamera, pakai. Selama kami tidak pakai. Iya. Pinjam drone, pakai. Iya. Pinjam tripod. Selama ketika mereka sudah nyatu dengan itu, bang, sudah nyatu dengan itu, mereka akan cari cara untuk mendapatkan itu. Yang penting mulai, aksinya yang penting. Baik. Nah, pertanyaan lagi nih. Hari ini kan masih ada nih sebagian sih, nggak seluruhnya. Saya yakin juga semua yang pernah berada dalam kondisi yang tidak baik ini, pernah coba-coba, pernah pakai, itu juga sebetulnya bukan karena keinginan, karena pengaruh lingkungan. Nah, Ali sendiri menilai sebetulnya ya apa hal yang paling kuat ya untuk seseorang remaja itu ya supaya bisa lepas dari lingkungan itu. Nah, karena kan nggak kita pungkiri kadang-kadang kalau udah terjebak di suatu lingkungan itu kita susah keluar nih. Nah, makanya Ali mungkin yang sudah melewati fase-fase itu ya, saya yakin juga Ali punya masa lalu yang tidak menyenangkan dalam pencapaian sekarang kan gitu. Makanya bisa setap sekarang ini. Saya yakin kondisi sekarang ini yang setap sekarang ini tentunya pernah mengalami kondisi yang sebelumnya buruk. Nah, kira-kira apa yang membuat tips untuk dari Ali lah supaya mereka tuh bisa keluar dari lingkungan itu? Yang pertama, kalau narkoba itu yang jelas ngabisin duit, bang. Habisin duit. Itu udah hukum pasti, habisin duit itu udah hukum pasti. Udah hukum pasti. Narkoba itu udah hukum pasti ngabisin duit. Udah banyak ini ya, udah banyak Saya puluhan juta udah habis duit ke situ. Sudah puluhan juta. Puluhan juta, bang. Habis.
Habis cari duit, kita cari kesibukan lain. Setelah dari kesibukan lain, kita cari kesibukan lain. Untuk setelah habis dosis, Iya. kita harus cari tambahan dosis. Iya. Karena ini ya, karena bawaan. Besok habis dosis lagi, kita harus cari tambah dosis. Kalau tidak ada dosis itu tidak terpenuhi, kita akan sakau. Iya, nggak enak badannya. Nggak ada duit, kita mencuri. Iya. Itu alur cerita pemakai. Iya. Jadi gimana caranya? Tinggalkan semuanya. Saya ninggalkan semuanya nih, Bang. Lingkungan saya tinggalkan, teman saya tinggalkan. Bukan saya musuhi, tapi saya tinggalkan. Iyo salah narkoba. Berarti di awal dari komitmen ya. Di awal dari komitmen. Tinggalkan. Itu barang saya, Bang, bilang ya. Itu barang cukup enak, Bang. Enak betul tuh, betul nggak? Enak betul tuh barang, Bang. Yang dilarang tuh memang enak katanya. Enak banget tuh barang tuh. Iya. Hah? Yang sukses ada Bandar. Iya. Sukses Bandar. Freddy Budiman, hukuman mati di penjara. Itu suksesnya Freddy Budiman. Iya. Kalau pemakai nggak pernah sukses ya? Saya belum pernah lihat pemakai yang sukses. Pemakai sukses nggak pernah saya lihat. Ya. Kaya iya, tapi dia ngabisin nanti habis ke rehab. Iya. Habis ini. Yang jelas kalau dari kita, kalau dia mau itu nggak bisa dihindari, Bang. Poin pertama adalah tinggalkan lingkungan Anda. Kalau belum tersentuh jangan dekati lingkungan itu ya. Lingkungan itu akan mendekati dia, Bang. Oh. Itu kejadian di Aceh hari ini. Lingkungan akan terdekat. Sekarang gini, kalau kita nggak gaul nggak enak di Banda Aceh, Bang. Iya. Kalau kita nggak nongkrong, nggak gaul, Iya. ya. Maaf, gimana caranya anak SMP, anak SMA pakai narkoba? Gimana caranya? Ayo. Jadi gimana dong? Kalau kayak gitu. Mereka cari sendiri atau ada yang cekokin? Kan itu pertanyaan pertama tuh. Betul. Terus kalau seperti itu apa yang dia harus lakukan? Menjauhi kan? Atau Pertama, tindakan pertama yang bulat-bulat dia harus menjauh. jangan coba-coba berani ini ya? Saya mohon maaf, awal pertama saya sabu itu SMA kelas 1. Iya. Ditawari saya nggak mau, Bang. Ditawari saya udah nolak tuh. Oh, udah bisa nolak. Saya nolak, Bang. Iya. Kita belum pernah lihat tuh barang, kita takut lihat dengan barang itu. Iya. Terus ditawarin berulang. Enggak, ditawari. Nggak apa-apa, saya bakarin aja. Oh, gitu awal-awal. Ya kan? Saya nggak mau. Iya. Dibakarin aja, saya bakarin aja. Coba. Karena nggak enak. Ini perkara nggak enak nih. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Karena nggak enak. Saya coba Cicipin. Otak saya kremes. Ya kan? Adrenalin naik. Iya. Jadi lebih maco. Iya. Jadi lebih keren. Iya. Ngomong nonstop. Iya. Ya kan? Bibir. Udah mulai ya? Ya kan? Ya kan? Pancing-pancing rasanya ya. Udah pancing. Iya. Ini sih kenyataan yang saya rasakan. Iya. Sudah 6 jam kemudian ini saya belum tahu nih Belum tahu reaksi. di mana saya beli atau apa. Oh, 6 iya. masih dikasih orang. Betul. 6 jam kemudian itu dosis sudah mulai menurun. Badan sudah gelisah. Iya. Selama 6 jam tidak makan, cuma minum ngerokok. Iya. Kemudian setelah itu baru kita cari teman kita yang tadi. Teman kita tadi. Bos. Iya. Wah, aku ada duit cepet nih. Iya. Tadi barang itu enak kali itu apa namanya ya? Kan itu barang betul-betul enak, Bang. Betul-betul enak. Saya aku itu barang enak. Iya. Buat kerja enak. Iya. Buat belajar enak. Iya. Buat nugas enak. Iya. Terbuai. Tapi saya keluarin itu duit 100.000. 100.000 nggak cukup tuh barang, Bang. Iya. Kalau sudah rasa enak. Kita SMA 100.000 tuh udah jajan paling besar tuh.
paling banyak itu. Paling banyak 100.000. Tapi itu barang tuh minimal kita pakai 200.000 kalau berdua. Iya. Paling minimal itu pun kadang-kadang kentang. Iya. Coba bayangin setiap hari 200.000. Saya tanpa kerja, saya bukan orang kaya. Habis. Dari mana saya bisa mendapatkan 200.000 ini, 200.000 ini, 200.000 ini, 200.000 ini? Satu minggu 1.400.000. Kalau bukan mencuri, kalau bukan menipu. Wah. Kan saya kerja udah jelas enggak? Iya. Masih pelajar. SMA SMP pasti. Ini saya kasih tahu alurnya biar mereka tahu kemana larinya nanti kalau mereka pakai. Iya. Jangan kan itu orang yang kerja kantoran yang ada uang gaji bulanan, kalau dia pakai di atas tanggal 17 dia akan nyolong atau nipu orang juga. Iya. Itu yang udah ada pasti ada uang gaji. Gimana pelajar? Iya. Ujungnya ke situ. Setelah ke situ dia akan berkasus dengan keluarga. Iya. Kalau misalnya orang kaya masih oke lah. Ini kalau orang miskin, dia jual TV emaknya, dia beribut sama emaknya sama bapaknya. Iya. Dia jual motor, dia gade motor, ntar dia gade handphone. Iya. Gimana caranya menghilangkan ini semua? Itu dia. Hah? Gimana caranya keluar? Harus kerjasama. Bukan kerjasama. Gimana kita kerjasama? Kita seluruh larang bandar nggak bisa, Bang. Iya. Bandar dia punya cara trik sendiri bagaimana itu barang beredar. Iya. Gimana cara itu barang sampai ke anak SMP, sampai ke anak SMA, yang penting aku kaya. Iya. Kalau bandar itu urusan abang dan tim. Tapi kalau urusan anak muda, urusan anak muda, saya ingin mengajak gini caranya. Pertama, hapus semua, tinggalkan betul-betul tongkrongan dan cari tongkrongan yang beraktivitas. Jadi memang sama sekali dihapus semua ya? Dihapus. Kalau nggak dihapus, oke. Jangan angkat telepon dia. Betul. Jangan ketemu dia. Iya. Dia akan sadar, dia akan tahu. Pernah ini nggak? Pernah sempat terpancing nggak? Pastinya kan tentunya godaan itu kan muncul terus itu. Alhamdulillah hari ini mereka nggak berani lagi ngajak Baba Ali ya. Udah berkawan sama BNN. Ya kan? Udah bukan maksudnya satu positif saya bersama Bang Arman dan kawan-kawan lain. Ayo kita. Ini bukan kampanye sebenarnya, Bang, tapi hasilnya rusak. Iya. Itu udah hukum pasti dan hukum alam. Iya. Ketika kalian pakai, aku tahu jauh lebih tahu gimana rasa enaknya. Oke. Tapi ujung-ujungnya rusak kau. Iya. Rusak. Percaya nggak percaya? Penyesalan pasti datang di akhir dan kalian tahu itu akan menyesal. Itu problem tuh, Bang. Nggak gaul aku kalau nggak isa bakung. Iya. Bakung saat nge-fly. Kita buat tenang, dibikin senyum. Sementara tapi ya. Ngutang ujung-ujungnya. Nipu ujung-ujungnya. Iya. Nah, jadi tipsnya itu keluar dari lingkungan itu ya. Satu-satunya cara. Sekuat mungkin ya. Sekuat mungkin, dan yang kedua menghindari orang-orang seperti itu karena mereka akan mencari mangsa. Ya, itu bagi yang remaja sudah terjebak. Kalau yang belum, jangan jauhi. Kalau dengar ini apa namanya sabu, ini apa namanya ganja, jauh. Mereka orang bukan baik. Kalau ada kawan sebaik-baik apapun kawan kau, kalau dia nawarin narkoba, dia bukan orang baik. Kadang orang baik nggak akan nawarin narkoba, walaupun dia bilang ini kawan aku sejuta, semua masalah dia tahu. Bukan kawan kalau dia menjurumusin kita untuk ngutang. Bukan kawan kalau dia ngakalin kita dengan duit kita, dia ambil, dia beli narkoba pakai kalian berdua. Itu bukan kawan. Bukan kawan untuk menyuruh kita secara tidak langsung untuk mencuri. Itu bukan kawan. Itu yang nyodori narkoba. Karena dia sudah kehabisan duit. Ini pernah kejadian sama saya. Kehabisan duit, saya ajak teman saya nih, Bang, yang ada duit. Oh, aku punya kawan nih, dia jual ini. Iya. Gitu loh. Jadi biar kita bisa ikut pakai juga ya. Iya, pakai gratis, hak agen. Iya, betul.
Ada namanya agen kan. Ya nanti di Haba-Baba Ali nanti ada yang namanya segmen agen. Nanti saya jelaskan semua gimana kehidupan yang ada di Aceh, kehidupan yang ada di masyarakat. Itu mungkin ada di segmen agen. Jadi agen itu perantara. Agen ini yang salah satu orang-orang yang berbahaya di Aceh. Bukan berbahaya sebenarnya, tapi dia kalau dalam narkoba dia sangat berbahaya. Oke. Jadi saya minta juga kepada teman-teman yang masih sekolah belum ada pendapatan. Saya bukan ngelarang, tapi saya mau bilang kalian akan rugi. Pasti rugi. Pasti, itu udah hukum alam tuh bang. Ya. Mau sekaya apapun, sekaya Raffi Ahmad aja rugi. Ya. Mohon maaf, kita harus belajar dari Raffi Ahmad. Raffi Ahmad gimana kayaknya Raffi Ahmad deh. Ya. Ketika dalam BNN harus pinjam hutang, harus ngutang duit miliaran untuk kebutuhan dia, padahal kaya. Ya. Tapi dia pinjam duit miliaran sama Denny Cagur. Iya. Itu sekelas Raffi. Kalau sekelas kita nyari duit 10.000 aja nggak bisa pakai narkoba. Aduh, sayang. Kacau ya. Kacau. Pasti akan ujungnya nggak enak. Oke. Ya. Jadi sahabat-sahabat podcast, nah ini sudah mendapat inspirasi dari seorang YouTuber ya. Bukan kita maksudnya untuk motivasi yang nggak benar. Bukan motivasi yang benar, tapi ini hancur ujungnya. Ini tujuannya untuk motivasi yang benar. Artinya bahwa tidak semua orang punya kesempatan 2 kali untuk bisa bangkit. Kadang-kadang ada yang nggak sanggup bangkit. Ya, jadi kalau ada yang punya kesempatan atau mungkin sama sekali belum sampai pada posisi itu, ya kan? Jangan ya, Li, jangan coba-coba. Yang nawarin narkoba yang jelas dia bukan orang baik. Yang nawarin narkoba bukan orang baik. Bukan baik. Kalau kamu ambil terima narkobanya, berarti kamu sama-sama tidak baik dengan dia. Itu poinnya. Baik. Poin yang menarik. Jadi sahabat-sahabat BNP Aceh ya, karena waktu juga yang membatasi kita, ya. Kalau kita sih maunya bincangnya 1 jam nggak kelar-kelar, karena asik sih soalnya ngomong sama yang biasa nanyain dengan yang biasa jawabin ya, jadi enak jadi. Tapi ngeri-ngeri sedap juga kalau kita bicara masalah narkoba nih. Iya. Karena memang Aceh ini salah satu wilayah dengan pengguna narkoba terbanyak, bang. Iya, nomor 6 Li. Nomor 6. Salah satu di Indonesia nomor 6. Padahal penduduk kita cuma 5 juta, bang. Iya. Makanya ini pesan kita hadirkan Ali di segmen ini ya, mewakili remaja milenial yang punya masa lalu yang juga kurang menyenangkan, tapi bisa give up, bisa langsung berubah. Kalau saya tidak pakai narkoba hari ini, mungkin posisi saya jauh lebih baik daripada hari ini. Nah, kalau Ali tidak pakai narkoba, punya mungkin kesempatan peluang lebih besar daripada. Ya, karena saya membuang rizki selama saya 8 tahun lalu. Selama 8 tahun berapa puluhan juta saya ya Allah, astagfirullahaladzim, saya nipu orang itu sampai puluhan juta sampai. Ya. Tapi jangan ditiru. Nggak, itu efek narkoba, bang. Ya, artinya ini pesan untuk kalau kalian pakai narkoba akan terjadi itu, dan kalian akan dikejar-kejar sama orang, kalian akan dikejar-kejar sama penelintir, kalian akan terlilit hutan, kalian akan dibenci oleh keluarga. Baik. Itu poinnya. Jadi tinggalkan lingkungan itu, tinggalkan wilayah itu, tinggalkan temanmu yang katanya kamu baik, dia ternyata tidak baik. Tinggalkan itu semua, jauhi dan carilah teman-teman yang lingkupnya lebih aktif dan lebih kreatif, yang lebih produktif ke hal-hal yang baik. Cari teman-temanmu yang dia suka olahraga, cari teman-temanmu yang suka berbisnis, cari teman-temanmu yang kreatif di main game. Saya lebih baik kalian main game daripada kalian main narkoba tuh. Iya. Dia lalai juga, nggak baik juga. Tapi lebih baik itu daripada narkoba, maksud saya. Betul. Dari PUBG atau apa itu, silahkan main itu daripada kalian lalai narkoba. Iya. Jangan habis pakai main narkoba, main itu 2 kali double, wah. Lalainya. Oke bang. Baik. Bang. Baik, itu tadi pesan terakhir Ali untuk teman-teman remaja seluruh Aceh ya. Jadi mudah-mudahan dari bincang singkat kita ini bisa bermanfaat ya, memberi motivasi, pelajaran ya, hikmah juga untuk Ali sendiri maupun yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sama Ali.
bahwasanya memang tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada Semua yang tidak mungkin. mungkin. Selama memang kata Ali tadi ada kemauan dan ada aksi yang dibuat. Baik, sahabat-sahabat BNP Aceh, saya atas nama Arman, ya, host pada tayangan podcast pada hari ini, mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah menyaksikan podcast kita. Jumpa lagi di podcast BNP Aceh kita di berikutnya. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.